Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi tentunya di channel ataupun di akun Kreator Merdeka yang tentunya malam hari ini sesuai dengan jadwal bahwa eh, malam hari ini akan ada ruang kreator ya, episode perdana. Yang dimana ruang kreator ini akan menghadirkan kreator-kreator ya, lintas kreator lah ya, lintas bidang gitu maksudnya ya, lintas kreator di bidang apapun, dari penulis, ada konten kreator, ada desainer, ada fotografer, dan banyak lagi tentunya ya. Nah, di episode pertama ini teman-teman, seperti yang sudah tertera di flyer kita, ya mungkin teman-teman nih sudah menunggu gitu kan, karena ini episode perdana gitu kan, luar biasa, dan kebetulan saya sendiri adalah kreator di bidang kepenulisan, maka saya mengajak para kreator atau para penulis untuk sharing terkait dengan proses kreatif ataupun cara ataupun proses dalam membuat karya gitu. Nah, di episode pertama ini akan ada eh, beliau ini adalah siswa saya dulu di masa madrasah aliyahnya atau masa SMA-nya, tapi sekarang sudah jadi mahasiswa. Nah, untuk itu kita langsung undang aja kali ya. Halo, halo. Halo Pak, Apa kabar Fitri? Alhamdulillah. Oh iya, belum ucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fitri ini kayaknya lagi sibuk ya. Mohon maaf tadi ada kenal itu jaringan terus juga muter-muter aja gitu Pak. Mohon maaf ya. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini lagi sibuk apa sekarang, Fitri? Masih nulis naskah baru sih Pak. Doain ya Pak. Mantap. Oke, Fitri, malam hari ini seperti yang sudah dijadwalkan ya, bahwa malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan proses kreatif dari seorang kreator yang dalam hal ini adalah Fitri, seorang penulis. Nah, gimana tuh caranya gitu kan? Mungkin teman-teman di sini pengen tahu gimana caranya bisa nulis buku gitu kan. Coba deh, mungkin awalan coba ceritain Fitri pertama kali prosesnya kayak gimana sih gitu kan. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih ya Pak. Sebelumnya izin buka opening lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, teman-teman semuanya. Terima kasih banget, alhamdulillah seneng banget kalau hari ini tuh hari ini aku bisa hadir dan ngobrol langsung gitu kan bareng teman-teman di live IG. Jadi kalau perkenalkan sebelumnya ya, nama aku Fitri Amalia sebagai penulis dari novel Film Mudori. Hari ini berasa gitu sharing kepada teman-teman tentang proses kreatif, rahasia kreatifnya gitu kan di balik lahirnya novel ini. Insya Allah sih termasuk cerita-cerita di balik layar dan juga mungkin belum semua orang tahu gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih gimana awal mulanya novel ini lahir, terus juga gimana dalam proses penulisan dan juga beberapa konflik atau misalkan apa yang kadang nggak semudah orang kelihatan stay tune di sini ya. Semoga obrolan itu bisa menginspirasi sama buat teman-teman yang nulis gitu dan mimpi tulisan mereka bisa jadi karya. Oke, kita mulai ya. Mohon maaf suaranya. Kedengar, aman. Oke, biasanya tuh banyak banget dari awal-awal orang itu nanya kenapa sih judul novelnya Film Mudori, kan itu tuh kayak terlalu asing gitu tuh buat anak-anak para penulis dan juga
itu tuh istilah buat yang anak-anak pesantren aja. Nah, justru itu di sini dalam tata bahasa Arab gitu kan, fi'il mudhari itu kan artinya kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau masa yang akan datang gitu tuh. Justru aku ambil judul ini gitu karena aku juga pengen ngenalin istilah-istilah ilmu yang pernah aku pelajarin selama di pesantren. Nah, dan ketika aku kaitkan gitu tuh dengan kisah cinta yang ada di novel ini, aku memaknai itu tuh sebagai cinta di masa depan. Bukan tentang cinta yang utuh, tapi bukan juga yang sudah jadi milik, tapi tuh kayak cinta di dalam perjalanan. Masih berharap gitu tuh, tapi juga masih penuh kemungkinan. Nah, dari situ kisah novel ini berdiri tentang bagaimana seorang menyimpan rasa yang belum bisa tersampaikan gitu tuh Pak, teman-teman juga. Terus juga tentang harapan yang masih menggantung dan tentang perasaan yang tumbuh tapi belum bisa pulang gitu kan. Nah makanya kenapa sih aku ngambil sebagai judulnya gitu tuh. Maka ilmu dari ini buat aku bukan dari tata bahasa tembol dari perjalanan perasaan seseorang yang belum selesai gitu. Itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua, alasan kenapa aku nulis fi'il mudhari itu karena aku tuh mau memperkenalkan kepada pembaca tentang hidupnya pesantren gitu. Karena emang ini mayoritas ceritanya yang aku ambil itu dari kehidupan pesantren waktu aku belajar. Tapi bukan berarti cerita ini aku ambil pure dari kisah nyata aku. Gitu ya, teman-teman. Latarnya aja ya, latarnya ya pesantren gitu ya. Ya betul. Kadang tuh lihat tuh kayak tempat berapa batu. Ya udah ya kayak selesai terus tidur, habis itu ibadah malam, ibadah sunnah, terus juga ditambah ngaji Al-Quran, ngaji kitab gitu-gitu terus. Padahal kan sebenarnya di balik pagar pesantren kan kayak ada warna-warni kehidupan gitu loh, kayak sama kehidupannya kayak orang-orang anak remaja pada umumnya. Mereka juga manusia, jadi dalam hari-hari mereka tuh ada beragam karakter anak, ada konflik, ada persahabatannya juga, dan juga pasti ada tangis, ada tawa di situ kan gitu. Dan tentu aja gitu kan, cinta, iri, dendam gitu kan, pasti juga nggak luput dari kehidupan santri gitu tuh kan. Nah selain itu, selain aku ingin berbagi cerita, pastinya aku juga pengen nih gitu berbagi sedikit ilmu dan nilai-nilai yang pernah aku dapat selama aku nyantri gitu tuh. Kan harapannya tuh semoga tulisan ini bisa jadi alternatif pahala jariah gitu kan. Selain itu juga nggak harus selalu lewat ceramah juga kan atau dakwah formal, tapi bisa lewat cerita, lewat tulisan yang mungkin bisa menyentuh hati. Karena buat aku kalau ada satu orang aja sih, nggak usah banyak-banyak, bisa terinspirasi dari cerita aku, itu udah hadiah yang cukup besar banget sih gitu. Wow, mantap. Lanjut, ada lagi? Terus kalau ditanya nih, dari mana sih inspirasi awal nulis novel gitu kan? Biasanya tuh kok gaya penulisannya udah bagus banget gitu kan? Kenapa bisa segininya gitu kan? Jawabannya tuh karena aku lagi misalkan kalau ditanya nih, kenapa kamu bisa kepikiran bikin novel ini, atau misalkan kenapa sih kamu bikin awal nulis novel ini karena apa gitu. Jawabannya tuh karena waktu itu aku iseng buka-buka catatan kajian yang biasa aku pakai selama pengajian di pondok gitu tuh. Aku pikiran kayak sayang banget ya kalau ini tuh cuman tersimpen, nanti tidak habis nulis aku taruh, habis pas mau ngaji aku ambil lagi nulis lagi, kalau kertasnya habis aku ganti begitu terus tanpa nyampein ke orang gitu. Sayang gak sih nggak pernah aku selain aku untuk berat kerja orang sebelum ke merangkai kata, entah lewat quotes atau diary. Aku juga nyelipin kata-kata mutiara di buku kajian aku. Jadi
sayang banget nih kalau misalkan nggak disampaikan gitu kan. Kenapa nggak aku tuangin aja nih ke dalam alur yang dimana itu kan bisa jadi karya gitu tuh suatu saat. Semoga kalau misalkan banyak yang baca, ilmu aku juga bisa tersalur ke banyak orang gitu kan. Dari situ akhirnya lahirlah Firmudori ini, novel pertama aku yang aku tulis dengan harapan ya bisa jadi wasilah kebaikan ya meskipun kecil gitu. Terus kalau banyak juga Pak, teman-teman juga kalau misalkan ada yang nanya, ini karakter utamanya, wah Masya Allah sekali gitu ya, idaman banget ini, mau yang tokoh perempuan ataupun yang laki-laki, ini benar-benar diambil dari kisah nyata apa gimana? Takutnya ada karakter yang kamu suka, tapi kamu samarin dalam dunia cerita gitu kan. Kayaknya kalau kalau saya kan yang bantu Fitri waktu itu ya, editornya ya. Iya betul Pak. Ya, jadi kan tahu banget lah gitu kan tentang karakter dua karakter lah. Sampai sekarang juga walaupun udah lama banget, masih keinget banget ya antara si perempuannya sama yang laki-laki. Itu perfect banget sih Fitri. Itu dari mana coba sih? Coba ceritain dari mana? Bakal bener kalau soal tokoh utama itu jujur itu nggak ada tokoh nyata yang aku jadikan Pak. Soalnya kalau emang berkaca sama diri sendiri, aku jujur Fitri nggak Masya Allah itu, karena emang yang namanya imajinasi pembaca maupun penulis sampai gitu tuh ke situ tuh. Jadi ya mau yang karakter cowok, karakter utama, jadi satu hal yang aku namakan ditulis, ada orang yang bilang tulisan apa ya? Pure sih Pak, pure dari imajinasi, beneran nggak ada yang namanya, kan biasanya ada penulis yang suka sama seseorang jadi namanya samarin dalam karya dia gitu. Tapi kalau yang karya pertama ini pure bener-bener dari imajinasi. Selama 6 tahun mondok ini, jujur Piti nggak pernah begitu mengagumi orang yang benar-benar karakternya mirip sama Sandi gitu beneran. Oke. Jadi gitu, memang untuk yang nanya-nanya. fiksi banget ya. Jadi memang fiksi. Iya Pak, begitu. Tapi keren sih maksudnya gini. Fitri itu walaupun mungkin awal gitu kan, dan dari segi usia juga baru lulus, dikatakan belum lulus kan kalau bikin ini kan kalau belum lulus SMA gitu. Tapi Belum. dalam cara bercerita ya kan, dari cara bercerita, tarik ulurnya gitu kan, dari tutur kata yang ada di setiap Fitri ini, itu kayak udah apa ya, udah tertata gitu tuh. Nah itu memang rahasianya apa sih? Apakah memang Fitri ini suka baca gitu kan? Kalau emang suka baca, ada nggak sih rekomendasi untuk temen-temen nih gitu kan, para kreator gitu yang memang pengen nulis gitu kan, baru awal nulis tuh gimana sih gitu kan, amunisinya? Apakah memang ada judul buku tertentu yang sehingga itu bisa jadi apa ya, bahan gitu kan, bisa jadi inspirasi gitu kan? Coba ceritain aja. Kalau dari aku sih, karena emang orangnya suka banget ngebaca dari umur sekitar 10 tahun kayaknya Pak. Waktu itu Fitri iseng sih, kayak di tempat ngaji, Fitri lihat anaknya guru ngaji Fitri tuh punya novel gitu kan. Daripada Fitri ngotak-atik yang macam-macam, Fitri novel itu. Umurnya belum sampai gitu tuh Pak. Waktu itu. Di situ tuh bagus karena emang selain ceritanya ngandung komedi gitu kan, di situ juga terselip kata-kata inspiratif banget gitu ya. Ditambah yang punya buku ini puitis gitu tuh Pak. Jadi kayak sejak saat itu Fitri kayak hobi ngebaca, baik baca buku-buku yang mungkin bikin Fitri penasaran kayak Coba deh, penulisnya deh salah satu karyanya siapa gitu? Habibur Rahman El Sierra Habazi itu. Fitri suka banget hasil karyanya. Wow, ayat cinta itu ya? Kayak penempatan puisi ya Pak, kayak ayat cinta dari bermata bening, terus juga dalamnya macam dari di situ tuh apa ya, waktu Fitri pertama kali baca itu, imajinasi Fitri itu langsung kegambar gitu tuh. Setiap
narasi, setiap adegan, setiap scan yang tertulis gitu tuh di dalam setiap bab, setiap lembaran, setiap narasi yang di situ langsung ke gambar dalam otak gitu tuh Pak. Jadi kayak mungkin karena emang itu yang jadi kalau buat aku jadi salah satu eh tolak apa sih pondasi aku banget gitu tuh buat bikin alur, buat nyiptain alur tuh karena emang imajinasinya gitu tuh. Tapi kalau emang buat orang teman-teman kan yang setiap orang tuh punya imajinasinya yang berbeda-beda, takutnya ada yang nggak sampai gitu. Saran aku kalau misalkan buat teman-teman nih yang mau awal-awal buat nulis gitu tuh, pasti banyak-banyakin baca sih gitu tuh. Mau baca yang fiksi maupun non fiksi karena emang modalnya nulis tuh bukan cuma nulis doang, kita juga harus tahu ilmu-ilmu dasarnya gitu tuh kan. Itu sih Pak. Iya dong, harus kalau itu kan bahan nulis kan ya dari membaca selain Iya pengetahuannya. betul Pak. Bang kata juga kan ibaratnya kita nemu kata-kata gitu kan, itu kan memang dari mana ya, dari baca dari. Iya betul Pak. Oke, Fitri, tadi kan memang salah satu kuncinya adalah kita tuh makan karya orang dulu gitu kan sebelum kita mulai berkarya gitu kan, apapun bidang kita karya gitu kan, mau apa kita gitu, lukis ya kan, mau dia konten kreasi gitu kan, konten kreator ya sama kan gitu kan, intinya harus belajar dari orang dulu gitu kan, dari orang dulu gitu. Iya betul Pak. Kalau Fitri berarti ada kalau sebagai penulis nih, tadi itu kan Fitri bilang kayak karya Habibur Rahman gitu kan, mungkin juga karya-karya orang lain gitu kan. Nah, memang ketertarikannya itu gara-gara buku yang tadi Fitri ceritain waktu umur 10 tahun, atau memang ketertarikan untuk menulis itu mulainya itu dari mana gitu? Kan kalau membaca kan mulainya dari mungkin suka, ya tertarik aja mulai satu buku, suka buku. Kalau ke dunia kepenulisan itu jujur Pak, sebelum masuk SMA, sebelum tahu ada dunia literasi, itu waktu itu Fitri ngelihat kayak setiap kata tulisan yang ada dalam novel ada tanda kutip, ada kayak cara orang bicara, cara dialog yang biasa tercetak di dalam buku tuh Fitri kayak gatel gitu loh Pak. Waktu umur 13 tahun, Fitri iseng ngambil buku kosong, bikin narasi acak, bikin narasi random gitu tuh. Sampai teman-teman pondok juga ikut baca, katanya tulisannya bagus gitu tuh. Kayak kamu bisa kepikiran nulis alur kayak gini gimana gitu kan? Dapat dari mana? Ini nggak mungkin pengalaman pribadi kamu gitu kan. Jadi waktu itu kayak dari dapat pujian orang-orang sekitar gitu tuh, dapat dukungan gitu. Ya udah lanjutin gitu tuh, itu bagus katanya gitu kan. Ya sejak saat itu Fitri kayak gemar banget bikin dialog ya, enggak dialog yang enggak ada arah sebenarnya gitu tuh, sampai akhirnya Fitri makin suka baca-baca, ditambah juga bikin ngarang cerita gitu tuh, sampai akhirnya ada dunia literasi. Itu pun dikasih tahu sama kakak kelas waktu itu di sekolah, katanya kamu di sekolah ini ada literasi gitu kan, mumpung kamu nanti lanjut ke sekolah ini gitu kan, ke sekolah Fitri yang SMA gitu kan, kamu ikut aja di situ, pasti yakin hasil karya kamu juga dapat respon positif dari orang sekitar. Makin gencar, pengen dong, aku juga pengen kayak orang yang jadi idola aku dalam dunia menulis kayak beliau nih gitu tuh. Jadi waktu ada literasi itu kayak semangat banget buat belajar mendalami gitu Pak. Oke, tadi berarti ada orang lain atau orang-orang sekitar gitu kan. Itu berarti ada pengaruh nggak sih ke Fitri? Maksudnya kalau misalkan nih tiba-tiba waktu umur 13 tahun Fitri nulis ya kan, coret-coret, tiba-tiba orang-orang tuh responnya kebalik. Kalau tadi kan responnya positif gitu responnya. Kalau responnya Fitri kamu tulisannya bagus, kayak gitu-gitu, ngaruh nggak sih nanti ke Fitri gitu? Kalau hal maksudnya gini, validasi dari orang lain itu menurut Fitri penting nggak sih gitu dalam berkarya? Pas penting pun kita nulis kan juga pengen nyampein
pengalaman gitu kan, pesan, terus juga harapan di dalam cerita itu ke orang ramai gitu kan. Kita nulis juga bukan buat diri kita sendiri gitu pastinya Pak. Jadi waktu Fitri dapat respon positif, pasti ada juga yang gak senang, ngapain sih kamu nulis hal yang gak bermutu kayak gini gitu. Ada Pak gitu, ada teman-teman. Jadi kayak nggak satu orang dua orang doang gitu tuh, ngapain sih kamu nulis kayak gini gitu kan. Mending kamu nyatet hal-hal yang mungkin tentang pelajaran gitu kan, catatan-catatan yang mungkin bisa kepakai lagi, yang bisa kamu ajarin nanti ke orang-orang generasi setelah kamu, katanya gitu. Nah waktu itu Fitri jadi kepikiran juga Pak, makanya itu waktu umur 13-14 tahun ada yang komen kayak gitu. Jadi waktu umur 15 tahun Fitri malah fokusnya nulis ke hasil kajian-kajian yang ada di itu, yang ada di pesantren gitu tuh. Tapi setelah masuk dunia literasi gitu tuh, Fitri lihat kayak gitu, ada juga pelajaran literasi kayak terinspirasi. Nah, ini nih gitu tuh. Aku hobi nulis gitu kan. Terus aku juga punya nih kayak pondasi-pondasi pelajaran-pelajaran juga nilai-nilai yang pernah aku dapat di pesantren. Kenapa aku jadi nggak jadiin karya aja? Semoga aja aku bisa ngebungkam respon-respon negatif mereka gitu tuh. Biar aku juga bisa bangkit lagi dan nyiptain karya yang lebih banyak lagi. Biar mereka yang dulunya seolah pertanyaan mereka yang aku yang anggap kayak tulisan aku nggak bakal bisa ngasih manfaat, akan aku jadikan kalau yang itu tuh bisa jadi motivasi dan bahkan bisa jadi pahala jariah kelak gitu. Jadi kalau ditanya validasi dari orang sekitar itu penting nggak? Penting banget, karena emang kalau misalkan kita berkarya ataupun memiliki potensi tapi kita nggak dapat dukungan yang positif, itu justru akan bisa kadang orang bisa down gitu kan, kadang juga bisa ngebakar semangat kita buat ngebuktiin bahwa apa yang bakal kita niatin itulah yang bakal kita dapetin gitu. Oke, berarti sebenarnya sih balik lagi ceritanya ya. Sebenarnya sih balik lagi artinya tanggapan terhadap respon orang-orang kepada kita kan gitu. Kalau kita tanggapi dengan positif kayak Fitri tadi gitu kan, ya efeknya ya bagus. Malah mungkin kebanyakan juga dari banyak kreator kan munculnya dari hinaan ya kan, dari diremehkan, tapi mereka responnya ya positif juga gitu kan. Nah, buat teman-teman kan kadang-kadang nih para kreator yang baru bikin konten atau nulis tiba-tiba dapat validasi negatif tuh harus bisa gitu kan mengolah hal kayak gitu kan supaya jadi energi yang positif gitu kan. Bagaimana caranya? Nah, kalau Fitri sendiri tuh kalau tadi mengubah respon yang negatif untuk tetap positif itu gimana tuh caranya? Mungkin ada tips nggak sih buat teman-teman yang saat ini mungkin, aduh baru berkarya gitu kan, tapi udah dicemooh, udah dihina, diremeh segala macam gitu. Apa ya? Orang jatuh pasti bisa bangun lagi kalau mereka benar-benar niat bangun gitu tuh. Jadi kalau dari pribadi Fitri sih Pak, orang kalau misalkan baru mulai tapi udah down duluan hanya karena respon negatif dari orang sekitar, ya sampai kapan? Kamu nggak akan tahu apa yang terjadi ke depan kalau kamu nggak berani melangkah. Kamu nggak bakal bisa ngelihat hasilnya kalau kamu nggak berani ambil resiko. Intinya gitu sih. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu teman-teman niat baru mulai banget berkarya, baru banget buat melangkah gitu tuh, ngambil pandangan orang-orang jalan itu salah, kamu nggak masuk ke passion itu, kamu nggak cocok di situ, tapi kamu ngikutin omong mereka sampai kapanpun kamu nggak bakal jadi gitu. Oke, mantap ini. Saya jadi teman-teman jangan terlalu apa ya, mendengarkan yang memang itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan ya. Kalau kritiknya itu untuk membangun kita, ya itulah yang patut untuk kita dengarkan. Tapi kalau memang untuk menjatuhkan, abaikan ya. Nah, lanjut ya Fitri. Ini keren banget sih. Ini kita Fitri, keren banget sih. Berapa? Sekitar 20 menitan kita ngobrol nih, udah banyak ilmu lah. Mudah-mudahan juga teman-teman semua yang lagi nonton live ini lagi bisa motivasi lagi gitu kan.
yang mungkin tadinya down termotivasi lagi untuk bisa berkarya, menyelesaikan tulisan, menyelesaikan karya yang lagi dibikin gitu kan. Nah, Fitri selanjutnya, kalau Fitri ini tipe kreator yang memang tren, atau memang Fitri itu ya udah idealis aja gitu, yang Fitri pengen nulis ya udah gitu, yang itu aja gitu, nggak terlalu mikirin wah ini lagi ngetren apa nih gitu kan. Yang mana nih Fitri? Maksudnya yang mana nih Fitri? Yang ngikutin tren atau yang idealis? Dua-duanya masuk sih Pak. Soalnya kalau Fitri itu kadang kalau misalkan selagi tren itu nggak menarik perhatian Fitri nggak bakal masuk gitu. Maksudnya Pak. Jadi kalau Fitri masuk ke idealis, masuk juga yang ngikutin tren gitu. Selagi trennya itu masuk sama idealis Fitri pakai gitu. Kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Berarti balik lagi trennya itu sesuai nggak sih gitu sama idealis Fitri gitu kan ya? Iya betul Pak. Oke, mantap ya. Berarti memang harus ada sisi idealisnya lah sebagai karya itu ya. Ini juga buat teman-teman juga nih di kreator lintas bidang juga harapannya gitu kan punya idealis itu gitu yang harus dipertahankan gitu. Walaupun nantinya Fitri sendiri juga ke depan akan masuk ke industri kan gitu kan. Misalkan nanti ke depan bakal karya-karya Fitri kan bakal karya bisa lebih meluas lagi gitu, lebih banyak yang baca gitu kan. Iya betul. Nah, yang lagi progres nih apakah memang yang masuknya idealis Fitri atau yang idealis Fitri atau yang tren tadi? Idealisnya ada Pak, tapi Fitri kayaknya lebih kebanyakan itunya sih trennya. Mudah-mudahan emang masuk gitu, maksudnya emang sesuai sama anak-anak yang sekarang gitu tuh. Karena emang di situ karena kalau misalkan karya pertama Fitri lebih dominan religi juga idealis dalam kalau yang sekarang Fitri lebih berusaha untuk menyesuaikan sama anak-anak yang usianya ya Gen Z gitu tuh, semoga bisa selain biar dapat ilmunya mereka juga bisa paham dengan bahasa-bahasa dan juga gaya-gaya ya yang mudah dipahami lah gitu. Karena emang kan nggak semua. Iya betul Pak. Jadi kalau misalkan kan setiap orang itu kan jelas kayak pemahaman mereka dalam novel religi atau juga novel yang mungkin bahasanya terlalu dalam mungkin mengurangi minat gitu tuh gitu Pak. Oke, bener sih. Memang kadang orang tuh dari judul aja gitu kan, wah ini udah kayaknya itu udah terlalu dalam banget nih, gamis banget nih. Oke, berarti udah ikut tren ya, maksudnya udah. Apakah itu Fitri riset kah gitu kan, atau gimana sih caranya gitu supaya nih karya kita memang tetap relevan nih? Berarti kan kalau ikut tren itu kan kita mencoba untuk relevan nih kan, kayak Fitri tadi bilang kan. Iya betul Pak. Gen Z segala macam itu kan lagi hype banget lah gitu. Nah, itu caranya Fitri untuk bisa masuk ke relevan tadi itu risetnya atau caranya gimana? Fitri ikutin riset ke jurusan yang Fitri lagi geluti sekarang Pak. Jadi biar lain memudahkan Fitri biar menguasai jurusan yang sekarang Fitri tempuh gitu. Jadi enggak di novel juga enggak enggak mumet gitu tuh Pak. Jadi kayak selain Fitri tahu ilmunya gitu, Fitri juga sampein lewat karya ini gitu tuh. Jadi memang yang lagi ditulis sekarang adalah karya yang memang sebenarnya aktivitas yang memang lagi dijalani sama penulisnya atau Fitri sendiri ya. Dan itu memang cara untuk tapi lebih mudah ya risetnya. Kalau risetnya luar negeri kita belum sanggup kayaknya, belum ada paspor juga.
Ya takutnya kan mungkin risetnya itu kan dalam artian itu nggak cuman dari aktivitas si tokohnya aja kan, Iya betul Pak. dari segi risetnya itu temanya gitu. Kalau temanya sendiri itu gimana tuh? Supaya tetap relevan tema yang dibawakan dalam satu karya kita nih gitu. Apakah Fitri itu cara risetnya kayak gimana? Fitri hanya misalkan searching aja gitu kan, atau misalkan nih Gen Z ini kebiasaannya lagi ngapain sih, mereka lagi suka apa gitu. Fitri itu cara ngeceknya searching aja kah, atau memang Fitri bener-bener kayak nanyain ke kayak misalkan ke 20 orang atau sekian orang untuk jadi sampel gitu. Jadi kalau Fitri tuh kalau searching sih nggak banyak Pak. Jadi kayak Fitri sengaja ambil dari keseharian Fitri sebagai penulis, dan juga karena emang di kampus Fitri kan orangnya sekuler bermacam-macam gitu tuh Pak. Bukan dari lulusan pesantren aja, banyak-banyaknya dari anak umum gitu. Jadi kayak sepintas Fitri dengar, abis ini nongkrong gitu. Oh abis ini jalan sama cewekku gitu. Abis ini basket yuk gitu tuh. Atau abis ini kita rapat BEM kali ya gitu kan, atau ada aktivitas-aktivitas lain yang kayak mau kerja freelance atau kerja di luar kampus. Selain itu juga ada juga yang sibuk kayak ngajar les gitu tuh. Di situ kayaknya bagus nih gitu tuh. Selain itu juga kayak proses belajar juga ilmu-ilmu dan norma-normanya yang mungkin harus perlu atau jadi media gitu tuh buat menulis Fitri. Ya udah Fitri masukin aja gitu, karena kalau searching itu belum tentu benar juga Pak gitu, nggak sesuai sama ini nih gitu tuh, nggak sesuai sama Fitri gitu. Oke, jadi memang perlu ya yang namanya riset, apalagi memang ini di penulisan kita nggambarin sesuatu yang memang di kepala orang tuh ya akan banyak gitu kan ini ya, visualnya gitu kan, makanya harus Iya betul Pak. Nah, buat teman-teman juga nih yang masih bergabung dengan kita di sini, boleh kalau mau nanya secara langsung ya kepada Fitri, apa terkait dengan proses kreatifnya atau terkait dengan bukunya juga boleh ya. Atau ada yang mau pesan bukunya juga mau baca, ya kan? Silakan gitu kan. Karena kan yang masih tersedia banyak banget ya Fitri ya. Dia banyak yang ilmu dari ini ya. Iya betul Pak. Jadi teman-teman silakan gabung aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan teman-teman juga untuk minimal memberikan inspirasi gitu kan, supaya lebih semangat lagi gitu kan. Ini ruang kreator ini memang sengaja dibikin untuk bikin para kreator ini bisa sharing gitu kan, dan kita nih yang nonton ya bisa ngambil ilmunya gitu kan. Oke, Fitri, terkait dengan kepenulisan, kadang yang saya sering dengar gitu dari teman-teman ataupun dari teman, apalagi penulis pemula itu kayaknya alasan klasik terus nih, kayak misalkan aduh nggak ada waktu ya kan, kemudian juga ya hal-hal klasik kayak gitu tuh. Itu nasihatnya buat mereka tuh apa gitu Bang? Misalkan ada yang alasannya nggak ada alat lah, cuman punya HP doang gitu kan, nggak punya laptop, atau misalkan wah terlalu sibuk dengan urusan organisasi di luar sekolah atau kampus lah atau hal lain gitu kan. Gimana tuh supaya tetap bisa berkarya, bisa nulis lah kalau di sini gitu. Oke. Buat yang sering ngeluh kayak nggak ada waktu buat nulis, nggak ada waktu buat berkarya, padahal ada nih sedikit keinginan gitu tuh. Orang sekarang yang udah booming, yang udah terkenal itu justru kesibukannya, tapi mereka punya kok gitu tuh waktu buat nulis, walaupun mungkin cuma sekedar 10 menit buat nulis satu narasi atau satu paragraf gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin masih punya banyak alasan di mana teman-teman pada bilang aku mau nulis tapi aku nggak punya ide atau aku nggak punya medianya. Kalian zaman sekarang setiap anak kecil aja yang umur 10 tahun udah pada punya HP, punya media, punya pasti aplikasi itu pasti banyak buat nulis itu. Jadi kalau misalkan kalian punya ada masih akan alasan
katanya sibuk kerja, sibuk organisasi gitu. Jujurnya situ mungkin waktunya lebih sibuk dari kita yang penghasilannya mungkin udah ratusan atau berapa ribu berapa digit gitu kan, mereka punya loh sempat waktu untuk nulis karena emang bagaimanapun awal-awal mereka untuk maju juga kan dari niat tekad mereka gitu. Kalau cuma sekedar niat tapi nggak ada tekad, nggak ada konsisten, ya mau sampai kapan gitu kan. Terus juga buat teman-teman yang dengan alasan nggak ada media, kalian masih punya buku kan, kalian masih punya pensil, masih punya ballpoint gitu kan, buat nuangin itu. Biasanya kalau orang yang ada kemauan pasti ada upaya buat jalanin apa yang mereka mau. Sedangkan orang yang punya sekedar keinginan tapi nggak ada kemauan pasti banyak alasan. Gitu aja sih. Itu juga dari Bapak langsung ngomongnya. Oke, mantap. Jadi itu langsung ditampar ya dengan kata-kata yang halus tapi mudah-mudahan bisa nampar. Maksudnya nampar dalam artian menyadarkan supaya yang saat ini mungkin sudah mubab ya kan. Kita tahun depan jangan lupa aja gitu kan. Kalau ketemu lagi ya harus selesai gitu kan. Betul. Oke. Fitri, kita punya jargon ya kalau di Kreator Merdeka ini punya jargon berdaya lewat karya nih. Maksudnya kreator ini supaya bisa hiduplah dari karya dari ini. Nah, kalau Fitri sendiri upaya untuk bisa sampai bisa memberdayakan diri karya itu kayak gimana sih? Apa aja gitu kan mungkin tipsnya buat teman-teman supaya bisa nanti karya gitu kan ini bisa tidak hanya ibaratnya berkarya aja tapi bisa berdaya lewat karya. Jadi flashback ya sama momen waktu itu. Kalau dari pribadi Fitri sih apa ya? Gimana tadi Pak pertanyaannya? Belum masuk. Maksudnya supaya karya ini pun ibaratnya bisa membuat kita berdaya dalam artian mungkin dari secara finansial ya kan, dari secara keilmuan kita nih ya kan. Kalau kita penulis kan kadang kita diundang ya kan, bisa diberdayakan sama orang gitu, sama masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi lah gitu. Jadi berdaya di sini tuh nggak hanya dari segi finansial aja ya, maksudnya berdaya di sini tuh ya kita tuh ya memang punya kontribusi lah ke masyarakat gitu. Oke. Kalau mau jadiin karya kita itu juga bisa bikin kita menjadi berdaya gitu tuh. Apa ya Pak? Kok jadi buntu? Gini ya teman-teman, karena bagaimanapun aku juga masih awal-awal banget gitu tuh, jadi kayak masih benar-benar baru ngelangkah gitu ya. Berdaya dalam artian di sini gimana karya kita itu jadiin kita tuh lebih bisa ada yang kata Bapak tadi, ada kontribusi di masyarakat. Nah di sini kalau aku jadiin karya tulisan aku tuh sebagai jati diri aku gitu. Kayak gimana ketika aku nih seorang penulis gitu kan, aku jadiin karya tulisan aku jadiin narasi yang aku ciptakan di dalam buku ini tuh sebagai bahwa aku ini orang wanita yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi para wanita di luar sana, bagi para anak-anak, dan juga bisa jadi tonggak, bukan jadi benar-benar jadi panutan, cuman salah satu orang yang mungkin bisa mengabdikan diri di dunia kepenulisan dengan cara mengabdikan diri di dunia kepenulisan. Gimana sih? Bentar Pak. Ya artinya gini, berarti memang Fitri ini kan kalau saya lihat gitu kan, memang sudah berdaya lah, karena lewat tulisan-tulisan Fitri kan
Fitri sendiri mungkin bisa berkontribusi lebih lah kan. Salah satunya mungkin contohnya yang realnya adalah ya dengan hadirnya Fitri di sini di ruang kreator ini kan berarti kan itu tanda Fitri itu memang jadi manusia atau kreator yang memang sudah berdaya, sudah memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada banyak orang gitu. Nah, maksudnya ya mudah-mudahan mungkin semangat berdaya lewat karya ini juga bisa kita sama-sama raih lah gitu kan. Sama-sama artian kan tadi kita di sini nggak cuma ngomong aja, tapi gimana caranya karya kita tuh bisa bermakna, bisa bermanfaat gitu kan ke depannya gitu. Itu sih harapannya ya. Oke. Mungkin ini sudah hampir 1 jaman ya. Tapi Fitri ada sebelum nanti ke penutup itu kan ke pertanyaan untuk Fitri ada yang mau disampaikan nggak? Bukunya Fitri gitu kan? Yang mungkin mau disampaikan dari buku yang tadi Fi'il Mudhari yang sudah diterbitkan atau buku yang mungkin lagi progres yang akan ya promosi lah gitu istilahnya. Buat aku sebagai penulis dan juga buat pembaca yang udah baca karya aku dan juga buat yang belum, satu hal yang buat aku harus hati-hati sama penulis pemula kan. Ada orang bilang tulisan penulis itu bisa jadi nyata, maka niatkan lagi tulisan yang baik dan juga nggak terlalu berisi hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan respon negatif buat orang-orang sekitar. Dan aku berharap juga buat generasi-generasi penulis apalagi juga pembaca terus buat berkarya apapun karya perjalanan kalian terus berhenti karena jangan salah akan hidup gak bisa beri karena kalian gak atau yang bisa ya karena kalian merasakan indahnya hasil karya kalian atau potensi kalian kalau kalian gak kembangin itu gitu. Ini bukan tentang penulis aja, bukan tentang menulis, tapi sebagai manusia yang pasti memijakkan kakinya di bumi, saya berharap kalian nggak hanya duduk berpangku tangan selama hidup, tidak hanya mengikuti alurnya kehidupan, tapi kalian juga bisa meninggalkan nama gitu tuh, kayak nama kalian abadi meskipun nanti kalian mati gitu tuh. Dan buat promosi kalian kalau misalkan benar-benar lagi nyari nih yang konfliknya nggak terlalu dalam, cinta religinya ada dan apa ya yang pengen tahu banget gitu tuh kan kehidupan pesantren secara umumnya lah, nggak spesifik amat. Aku mau promosiin buku aku, judulnya Fi'il Mudhari, dan minta doanya juga buat teman-teman lanjutan Fi'il Mudhari karya aku yang pertama ini segera terbit. Dan terakhir kata, minta doanya juga buat teman-teman, mudah-mudahan tulisan aku bisa jadi segudang amal jariah, bisa bermanfaat buat generasi ke generasi dan juga buat kalian satu pembaca. Amin. Itu aja sih Pak. Oke, Fitri, sebelum ditutup ya, ini ternyata ada WA ya, ada WA dari ini ternyata adik kelasmu Fitri yang ternyata tadinya terinspirasi dari Fitri itu dan kenapa sih gitu kan, dia pengen tahu alasan Fitri sampai saat ini masih konsisten gitu kan. Dan itu memang kalau dari saya sendiri saya ngelihat sebagai yang ibaratnya mentor lah, ibaratkan mentor kalian nih yang penulisan gitu kan. Fitri itu salah satu yang masih konsisten hingga saat ini. Alasannya apa? Apakah memang tadi mungkin kalau secara umum mungkin udah tadi sampaikan ya bahwa pengen meninggalkan amal jariah lah gitu kan. Amal jariah. Nah, ada lagi nggak sih alasan yang mungkin sehingga membuat Fitri itu kayak saya pasti akan berkarya, akan menerbitkan ataupun
akan membuat buku gitu atau novel atau karya-karya tulis lain gitu kan, dan itu akan terus berkelanjutan sampai seterusnya gitu. Nah itu yang membuat Fitri terus seperti itu, apalagi gitu alasan yang, kalau yang tadi kan mungkin alasan udah tinggi banget lah gitu, mungkin hal-hal kecil yang memang membuat Fitri itu tetap terjaga konsistensinya gitu. Apa sih biar teman-temannya si adik nih semangat lagi gitu, ya, semangat lagi gitu. Oke, makasih ya buat teman-teman adik-adik yang udah beranikan diri buat bertanya gitu. Yang makasih juga udah jadiin aku inspirasi. Untuk pertanyaan itu aku berkaca sama diri aku sih, karena aku orangnya, teman-teman tahu aku orangnya vokal banget. Aku orangnya suka berbagi pengalaman dan suka berbagi cerita gitu. Kayak ya orangnya vokal gitu tuh, kayak ngomongnya kemana-mana gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan aku dapat cerita yang mungkin aku punya pengalaman dalam hidup aku, atau ada cuplikan-cuplikan yang mungkin menarik perhatian aku nggak mungkin diem aja gitu. Aku kayak tangan aku gatel gitu tuh pengen nulis itu, dan nggak mungkin juga ketika aku dapat pengalaman berharga atau cerita-cerita yang mungkin bisa jadi amalan buat aku gitu tuh, kayak ya mungkin cerita mungkin komedi, atau bisa jadi bahan pengalaman buat teman-teman, atau bisa jadi juga penghibur buat teman-teman gitu. Aku Berarti nggak bisa hati-hati gitu. dong ya sama penulisnya. Iya gitu, makanya aku nggak bisa nih kalau misalkan aku nemu sesuatu yang mungkin benar-benar menarik perhatian aku atau bikin aku penasaran, aku nggak bisa berhenti gitu. Aku pengen berbagi juga gitu. Jadi aku pengen orang-orang tahu, mereka juga pengen ngerasain gitu tuh, rasanya waktu ada di scan ini atau ada kejadian ini gitu. Oke, jadi itu ya yang memang alasan gitu kan. Alasan yang bikin Fitri terus berkarya adalah pengen berbagi. Maksudnya ini berarti passionnya Fitri adalah suka sharing ya, baik secara lisan dan utamanya sekarang adalah secara tulisan juga gitu. Supaya kalau tulisan kan ibaratnya lebih abadi lah dibandingkan kata-kata kan. Kadang kalau nggak direkam seperti ini kan ya ibaratnya udah terbatas gitu kan. Nah, oke, itu Iya, mungkin ya betul. Fitri ya untuk ruang Iya, kreator Pak. edisi pertama ini. Mungkin nanti kita Fitri akan ada lanjutan lagi dengan Fitri gitu kan di waktu lain ya, harapannya dengan karya baru dengan karya baru ya, dengan mungkin Fitri yang baru juga dengan segala pengalaman, dengan segala ilmu yang didapat gitu kan. Karena memang yang namanya berkarya itu apa ya, kalau tidak konsisten gitu kan, maka karya-karya itu tidak akan kemana-mana, kalau kita konsisten maka Betul, Pak, betul. orang tuh akan tahu gitu. Orang tuh akan penasaran sama Fitri ini sebenarnya apa sih mau disampaikan gitu. Kadang-kadang kan tadi Fitri juga sempat bilang kan bahwa karya itu adalah identitas diri kita gitu. Nah, kadang kan kita ngeliat seorang kreator itu pasti melihat dari karya-karyanya gitu. Maka kalau misalkan kita pengen dikenal orang itu seperti apa, gitu, maka karya itulah cara kita untuk bisa dikenal dengan atau dikenang ya lebih ininya sama orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi biar ketika kita meninggal pun ide-ide kita gitu kan, ataupun harapan-harapan kita tuh masih tetap ada gitu. Kita terisi tetap ada. Dilihat dari mana? Dari karya-karya dari karya. Oke, itu aja. Makasih Fitri sudah meluangkan waktunya kurang lebih 1 jam ya di malam hari ini. Luar biasa banget dan insight-nya luar biasa. Dan izin Fitri ya, kalau memang Iya ya Pak ya. izin konten ini akan kita share juga di YouTube biar teman-teman yang mungkin sedang mencari gitu kan ya, terkait dengan utamanya proses kreatif gitu kan di dalam, nggak cuman mungkin ini kan contohnya Fitri kan ya, mungkin ini kan jadi inspirasi gitu kan, biar mungkin makin banyak gitu kan yang terinspirasi, maka kita akan share juga di platform lain ya, salah satunya adalah YouTube gitu, supaya mudah-mudahan kayak tadi ini Iya, misalnya Pak. makin amal kebaikan buat kita gitu kan, buat kita Amin, amin ya kita Allah. namanya kebaikan gitu. Oke Fitri, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi ya di lain waktu tentunya, dan tetap semangat. Harapan saya nanti ke depan harapannya Fitri jauh lebih sukses lagi dengan karya-karyanya bisa lebih dibaca banyak orang tentunya, karena Fitri kualitas karyanya sudah layak untuk bisa dibaca, dikonsumsi oleh publik tentunya.
ya baca. Oke, dan teman-teman juga para penonton Kreator Merdeka, terima kasih sudah menonton Ruang Kreator edisi pertama. Nah, nantikan ya di ruang kreator selanjutnya, ini bisa menjadi inspirasi, menjadi ruang untuk kita sama-sama bertumbuh menjadi kreator yang merdeka. Itu aja. Sampai jumpa untuk merdeka ya. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya lewat karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.